Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tibtum wa taba mas'akum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma astakhdimna wa la tastabdilna. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, para alim, para ulama, para tokoh, para pengurus, semoga Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan dalam amal saleh, keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam amal jama'i, agar kebaikan-kebaikan terus dapat kita rasakan bersama-sama. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Nikmat yang luar biasa, sangat-sangat banyak. Kalau bahasa Al-Qur'annya, sebagaimana kita temukan di dalam surah Kahfi, Allah menggambarkan nikmat yang kita rasakan saat sekarang itu luar biasa. Bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat fantastik. Coba kita lihat surah Kahfi ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Fantastik bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini ayat ini berlaku dalam semua kondisi kita. Katakanlah, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Apapun kondisi kita lagi sehat, kondisi kita lagi banyak duit, kondisi kita lagi kurang sehat, kondisi kita dalam kondisi apapun, ayat ini berlaku. Coba kita lihat, katakan, sekiranya Laukana al-bahru midadan, sekiranya kalaulah
lautan, lautan, samudra. Tentu kita pernah belajar geografi bahwa lautan di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih luas dibanding daratan. Kata Allah, "Lau kana al-bahru midadan," jikalau, katakanlah, kalau sekiranya tinta lautan, air lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta untuk menulis semua kalimat-kalimat tentang Allah, memuji kebesaran Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, la nafidal bahra, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbik. Duluan kering air samudra sebelum selesai kita menulis seluruh nikmat Allah. Ya Allah, fantastik bahasa yang digunakan oleh Allah. Tidak cukup sampai di sini. Walau jina bimithlihi madad. Kalaupun sekiranya ditambah lagi dengan air laut, air samudra yang sama, belum cukup. Luar biasa, fantastik. Allah menggambarkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan bagi siapapun. Karena ayat ini berlaku dan bagi siapapun. Maka sangat-sangat aneh kalau misalkan kita tidak mampu menghadirkan Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sangat-sangat ajib kalau misalkan kita tidak mampu menghadirkan Allah dari setiap nikmat yang sedang kita rasakan. Ya, memang berbanding lurus. Kita mampu menghadirkan Allah di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, berbanding lurus dengan ketakwaan jiwa yang ada pada diri tersebut. Kalaulah jiwa tersebut dipenuhi dengan ketakwaan, maka ia akan mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap nikmat. Tetapi kalau jiwa tersebut jauh dari Allah, maka sebesar apapun nikmat yang sedang ia rasakan, nikmat yang sedang ia dapatkan, ia tidak akan mampu menghadirkan Allah. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka kita teruskan, wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang terus melakukan tazkiyah nafs pada jiwa-jiwanya, karena dengan jiwa yang bersih mampu semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh kalau kita renungi, ternyata ketika lisan kita mampu mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya ini juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tuntun kita untuk menghadirkan Allah. Ketika rasa syukur itu ada pada diri kita, ini juga menjadi nikmat yang luar biasa. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk pada materi kita terkait dengan keistimewaan umat ini, keistimewaan kita dibanding dengan umat-umat yang lain, saya ingin saya ingin masih terkait dengan kita didik untuk terus bersyukur. Coba kita lihat apa ini ayat dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala, ini perkataannya iblis. Bagaimana iblis laknatullah alaih, Allah sudah sampaikan bahwa kamu adalah makhluk yang saya kutuk dan saya akan tempatkan kamu kelak di neraka.
udahlah kita nggak usah bahas kenapa iblis itu mendapatkan efek seperti itu, karena ada rasa sombong. Apa kata iblis? Qala famina aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis itu berkata, karena engkau ya Allah sudah menghukumku tersesat, maka saya akan benar-benar la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Nah, ini ikrarnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikrar Allah, karena engkau telah menghukumku sesat, kata iblis, maka saya akan tidak tinggal diam. Saya akan cari teman-teman saya yang satu jalan dengan saya, yang akan menemani saya sampai masuk neraka. Saya tidak mau sendirian di neraka. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Allah menggunakan bahasa Inggris di sini qa'ada. La'aqudanna, niscaya saya akan duduk, kata iblis, duduk dari setiap jalan kebaikan-kebaikan, jalan yang lurus. Dari setiap jalan kebaikan di sana ada iblis. Dari setiap jalan kebaikan menuju Allah, di sana ada iblis yang menghalang-halangi. Maka wajar setiap kebaikan yang kita ingin lakukan, lakukan secepatnya. Lakukan secepatnya. Karena kalau kita tidak menyegerakan kebaikan, di sana ada celah untuk iblis menggoda kita. Nah, inilah kenapa kita tidak boleh bermalas-malasan dalam kebaikan. Inilah lalu kemudian kenapa Allah berikan Rasulullah SAW tuntut kita agar segera ketika bangun dari sholat ada ikatan iblis di sana, agar segera membuka ikatan itu. Jangan pernah kita kasih jeda untuk iblis. Ya kan Allah sudah bilang bahwa iblis itu musuh yang nyata. Itu musuh kita. Terkadang itu permasalahan kita. Inilah permasalahan kita. Kita tidak mengenal siapa musuh, siapa teman. Ini permasalahan kita. Kita tidak kenal siapa musuh kita, siapa teman kita. Yang semestinya itu adalah teman kita, kita jadikan musuh. Yang semestinya musuh yang nyata, kita jadikan teman. Nah, iblis itu tidak akan pernah tinggal diam untuk mencegah manusia dari melakukan amal baik. Tidak cukup sampai di situ ayat ini. Lalu di ayat yang ke-17, mereka itu menghalang-halangi umat manusia untuk melakukan kebaikan. Lalu kemudian thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tujuannya ini, endingnya ini, akhir ayat ini, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, saya akan mendatangi mereka dari belakang, saya akan mendatangi mereka dari samping, saya akan mendatangi mereka dari samping kanan, samping kiri. Ibnu Abbas mengatakan, ulama dan para sahabat yang paling paham terkait dengan Al-Quran, bahwa yang dimaksud dengan iblis itu akan mendatangi dari depan adalah tentang perkara akhirat. Maka kita sering lalai
tentang visi misi kita yang sesungguhnya. Visi misi kita itu adalah akhirat. Maka inilah yang membedakan kita dengan sahabat. Sahabat ridwanullahi alaihim paham betul tentang misi mereka, paham betul tentang tujuan mereka sesungguhnya adalah akhirat. Tapi ini iblis musuh kita selalu mendatangi kita dari depan untuk melupakan kita tentang masa depan kita sesungguhnya. Maka kita sibuk akan dunia kita. Kata Ibnu Abbas yang dimaksud dalam ayat ini, saya datangi mereka dari belakang, adalah maksudnya menjadikan manusia, menggoda manusia, membuat was-was dalam diri manusia lebih mencintai dunia. Posisi dunia itu di belakang, posisi akhirat itu di depan. Sementara saya juga akan mendatangi mereka dari kanan, dari samping kanan mereka. Maksudnya adalah mereka akan membuat waswas syubhat tentang permasalahan agama. Lalu kemudian mendatangi mereka dari sebelah kiri, maksudnya adalah membuat mereka melakukan suka pada kemaksiatan. Itulah apa yang dilakukan oleh iblis hingga akhirnya wala tajidu aktsaruhum syakiri, hingga akhirnya saya akan pastikan, itu dasar bahasanya iblis itu, hingga akhirnya saya akan mendapati mereka, kamu akan mendapati mereka manusia-manusia yang tidak bersyukur, manusia-manusia yang tidak bersyukur. Baik, tapi menarik ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebut di atas? Maka iblis datang dari atas. Monggo kita cari referensi bersama. Ibnu Abbas sudah punya jawaban terkait dengan hal itu. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kesyukuran itu yang perlu kita renungi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia mukmin, manusia muslim. Dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, nikmat yang paling besar itu adalah keimanan dan keislaman. Sebagaimana kita temukan dalam surat Al-Hujurat, fadlun minallahi wa ni'mah. Kan sebelumnya di ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 dalam surat Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakannya begini, wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi ternyata Allah menghadirkan rasa cinta pada keimanan di dalam hati-hati kita, hingga keimanan itu Allah jadikan wa zayyanahu fi qulubikum. Iman itu menghiasi hati-hati kita, lalu kemudian memberikan efek pada amaliyat kita. Wa karaha alaikumul kufra wal fusuq wal isyan fadlun minallahi wa ni'mah. Ternyata dua kenikmatan yang sangat besar ini, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, adalah karunia luar biasa. Fadlun minallahi wa ni'mah, fadlun wa ni'mah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada yang menjamin jika orang tuanya muslim, jika orang tuanya mukmin dan kemudian anaknya nanti mukmin dan muslim? Tidak. Ada banyak, waliyahillah, ada banyak orang tuanya mukmin, orang tuanya muslim, tapi anaknya kafir. Waliyahillah. Tetapi Allah berikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam di dalam hati kita. Semestinya menjadi bahan
renungan buat kita betapa Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Baik. Dan ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita berupa keimanan dan keislaman, semestinya ada yang harus kita tambah kesadaran kita bahwa kita adalah manusia terbaik secara personal, kaum terbaik secara sosial yang Allah berikan, yang Allah hadirkan ke muka bumi. Ketika kesadaran ini tumbuh dalam hati kita, maka akan tumbuh rasa cinta pada keimanan kita, rasa cinta pada keislaman kita, hingga kita menjaganya betul-betul. Pak, Ibu, ada barang berharga kita, tapi kita nggak tahu ternyata ini barang berharga. Ini sangat berharga. Ada batu permata yang bentuknya seperti batu biasa menurut pandangan orang awam, tetapi ternyata ini adalah batu permata yang luar biasa dicari oleh kolektor dengan harga yang mahal. Karena kita tidak paham kalau ini barang berharga, kita menyepelekannya, kita taruh di mana-mana, hingga akhirnya orang mengambilnya, hilang dari diri kita. Baru ketika ia telah kuara-kuara, ini barang mahal, ini barang yang sangat luar biasa istimewa, saya mencarinya puluhan tahun. Lah, itu kan barang saya. Lah, kok bisa ada di tangan dia? Baru sadar dia kalau ternyata barang tersebut barang yang istimewa. Tetapi kalau dari awal ia paham betul bahwa barang itu adalah barang berharga, barang istimewa, ia akan jaga betul, ia akan tidak mau memberikannya ditukar dengan harga apapun, karena ia begitu mahal dan tidak semua orang memilikinya. Kalau kita sadar bahwa barang tersebut menjadi barang yang sangat istimewa, pasti kita menjaganya dan kita ingin hidup dan mati bersamanya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Hah? Benar nggak Bapak? Hah? Mudah-mudahan kita paham betul bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa keimanan dan keislaman ini sangat-sangat istimewa, sangat luar biasa, yang tidak semua orang memilikinya. Hingga akhirnya ketika kita paham betul bahwa ini adalah luar biasa, keimanan yang ada pada diri kita, keislaman yang ada pada diri kita, kita tidak ingin menanggalkannya, meletakkannya dalam kondisi apapun, dalam permasalahan apapun. Kita tidak mau ia lepas dari kita, kita ingin hidup bersamanya, kita ingin mati bersamanya. Ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, dan janganlah kalian mati meninggal kecuali kalian berada dalam keislaman yang baik. Kita berada dalam kondisi keislaman yang baik, itu
terjadi jika kita menjaga keislaman kita. Dan kita bisa menjaga keislaman kita jika kita betul-betul paham menjadi seorang mukmin, menjadi seorang Islam, menjadi seorang Muslim adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat istimewa. Kita manusia yang luar biasa. Kita manusia istimewa yang Allah pernah hadirkan ke muka bumi. Dan terkadang saya beribu saya. Ada banyak orang yang gagal paham untuk memahami nikmat yang sangat luar biasa ini. Gagal paham dia memahami tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini. Yang ada justru mengikut kepada budaya-budaya yang bukan lahir dari Islam. Budaya-budaya yang dilahirkan oleh orang-orang kafir, baik secara zahiriyah dan tentu ketika kita meniru secara zahiriyah budaya-budaya kafir, budaya-budaya orang-orang yang tidak muslim, maka itu akan membekas di dalam hati seseorang. Secara zahir meniru budaya orang-orang kafir, mau tidak mau itu akan memiliki efek pada hati yang meniru tersebut. Mau disadari atau tidak, gaya apapun itu yang datang dari kafir, yang datang dari barat, yang bukan itu datang dari Islam, secara zahir menjadi budaya kita, mau tidak mau itu memberikan efek pada hati kita. Itulah bahaya sekedar meniru lahirnya. Ia berlahan merusak hati kita hingga akhirnya kita lalai merenungi karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia keislaman, karunia keimanan. La haula wala quwwata. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan yang Allah sematkan pada diri kita, Allah begitu gamblang menyampaikan hal ini kepada kita di dalam Al-Quran. Satu di antara banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, begitu gamblangnya Allah sampaikan kepada kita di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Ini ayat yang sangat familiar bagi kita. Kuntum, tempat apa yang kita ayatnya? Ini Bapak Ibu ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini declare dari Allah. Ini apa yang Allah sampaikan kepada kita agar kita paham betul bahwa kita adalah umat terbaik. Maka satu keistimewaan umat ini adalah ummatul khairiyah. Ummatul khairiyah, umat yang sangat-sangat baik. Apa itu bahasa simpelnya, bahasa Indonesia sangat baik, terbaik. Kalau terbaik tidak ada lagi yang keduanya, yang ketiga, yang keempat. Terbaik, khair ummah. Maka ya, sekali lagi keistimewaan kita adalah khairiyah, terbaik. Menarik di ayat ini, kita umat
kita umat terunggul. Benar nggak bahasa Indonesia-nya itu Pak? Terunggul. Yang paham bahasa Indonesia ya, terunggul benar nggak? Unggul itu kan sudah melampaui dari yang lain. Kalau ditambah terlagi itu keterlaluan bahasanya ya. Umat yang lebih dari yang lain. Tetapi khairiyah ini memiliki syarat. Khairiyah ini memiliki syarat. Umat terbaik ini memiliki syarat. Sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat ini, unsurnya jelas, syarat-syarat unsurnya sangat jelas untuk kita mendapatkan ummatul khairiyah. Jika salah satu unsur itu hilang, maka keistimewaan itu akan lepas dari kita. Kebaikan itu akan lepas dari kita. Kebaikan umat ini, kita umat terbaik, kebaikannya ada pada 3 hal, dan nanti 3 hal inilah yang menjadi cabang-cabang keistimewaan kita selanjutnya. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kita untuk kebaikan dan menjelaskan kebaikan. Yang kedua, mencegah dari kemungkaran, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, tu'minuna billah. Susunan katanya juga menarik. Bapak Ibu, kenapa kebaikan itu Allah gambarkan menggunakan kata ma'ruf? Ini ma'ruf itu apapun jenis kebaikannya. Kenapa Allah pilih katanya itu ma'ruf? Ma'ruf itu terkenal secara bahasanya. Arafa ya'rifu, ma'rufun terkenal, masyhurun terkenal. Kenapa memberikan kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan katanya ma'ruf, melakukan ma'ruf, melakukan kebaikan. Dan kenapa keburukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan munkar, ingkar, asal katanya angkar yang kiri, ingkar wa munkar. Ingkar itu bahasa itu apa itu? Mengingkari, menafikan. Kenapa? Kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan menggunakan kata ma'ruf. Simpel Pak, Bapak Ibu, simpel jawabannya. Pak, kebaikan itu adalah ma'ruf. Ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang dibanggakan oleh orang dan membuat seseorang, jika orang lain mengetahui tentang dirinya, itu dia begitu senang. Bapak Ibu, kalau orang mengetahui Bapak Ibu melakukan sedekah, senang. Kalau kita melakukan membantu orang lain dan kita itu ingin diketahui oleh orang lain, kalau kita ingin melakukan kebaikan apapun kebaikannya, sekecil apapun kebaikannya, pasti kita merasa agar senang. Kita itu merasa senang jika orang mengetahui. Itulah kenapa disebut ma'ruf. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti kita senang. Itu
diketahui oleh orang lain, walaupun pada hakikatnya kebaikan itu harus disembunyikan. Tetapi secara fitrah manusia, kebaikan itu sesuatu yang disenangi diketahui oleh orang. Makanya Allah mengatakan ma'ruf adalah setiap jenis kebaikan. Nah, ingkar, sesuatu yang mungkar, sesuatu keburukan yang tidak ada seorang pun menyukainya untuk diketahui orang lain. Hatta orang yang melakukannya. Seseorang melakukan mencuri, ia akan mengingkari kalau dia mencuri. Seseorang yang melakukan zina, ia akan mengingkari kalau itu perbuatan zina, kecuali orang yang sudah melampaui batas. Keburukan apapun, seseorang itu pasti tidak mau untuk diketahui oleh orang lain, bahkan ia mengingkari keburukan itu sendiri. Sesuatu yang diingkari keberadaannya, maka setiap keburukan Allah gambarkan dengan munkar. Ma'ruf, munkar. Ma'ruf, sesuatu yang disenangi diketahui oleh orang lain. Munkar, sesuatu yang tidak disenangi atau diingkari oleh orang, hatta yang melakukannya. Nah, ini menjadi sebuah syarat, menjadi sebuah unsur agar kita menjadi khairul umat terbaik. Kebaikan itu membudaya, kebaikan itu disebarluaskan, sementara keburukan dicegah dan menjadi budaya untuk saling mencegah keburukan. Jika ini hilang, ya wes, keistimewaan yang pada dasarnya Allah kasih kepada kita hilang, lenyap, membiarkan kemungkaran, tidak peduli dengan orang lain untuk kita ajak kepada kebaikan. Kita ingin masuk surganya sendirian, sudah tidak peduli pada orang lain untuk melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, ya wes, hilang unsur kebaikan umat ini. Sudah sama kita dengan orang kafir, budaya orang kafir. Saya punya teman, mungkin juga bapak-bapak tahu ya, kalau di Eropa itu lama dia tinggal di Eropa, dia nggak peduli dengan tetangganya, dia nggak kenal dengan tetangganya. Benar nggak bapak ini? Ya, tahu terkait dengan hal ini. Orang Eropa berpuluh-puluh tahun tinggal di rumah itu, dia nggak kenal sama tetangganya. Apa nilai kebaikan? Allah hadirkan kita sebagai muslim. Di sana ada unsur untuk kita menjadi umat terbaik, peduli pada orang lain, peduli pada diri kita, membudayakan kebaikan, membudayakan tidak menormalisasi keburukan. Saat keburukan menjadi normal di kita, ya pasti hilang. Saat keburukan normal dianggap sesuatu yang normal, hilang kebaikannya. Dan yang menarik, syarat yang ketiga, tu'minuna billah. Kenapa Allah membuat atau mengurutkan amar ma'ruf nahi munkar iman kepada Allah? Kenapa Bapak? Karena mungkin saja seseorang penuh dengan kedermawanan, dengan sisi kemanusiaannya, dengan rasa kemanusiaannya. Banyak pabrik-pabrik figur, baik olahragawan, baik artis, sangat-sangat dermawan.
Dia mendirikan sekolah-sekolah, membiayai orang-orang yang tidak mampu. Tetapi sungguh ia hanya melakukan itu didorong oleh dasar kemanusiaannya, bukan dasar manhajnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kebaikannya akan sia-sia. Amar ma'ruf, dia melakukan charity di mana-mana. Satu kabupaten didanai anak dia, anak-anaknya disekolahin anak dia. Ini hanya dia lakukan dari sisi kemanusiaannya, bukan karena manhaj Allah Subhanahu wa taala, bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi Allah ini tidak bernilai. Maka wajar Allah mendahulukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi seolah-olah Allah ingin menyampaikan aktivitas kita dalam amar ma'ruf nahi munkar dibalut manhajnya Allah Subhanahu wa taala, dibalut oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ummatul khairiyah. Maka ketika unsur ini menyatu pada diri kita, baik personal ataupun secara jamaah sosial, maka khairiyah itu akan muncul, kebaikan itu akan hadir di mana-mana. Kebaikan kita yang Allah sampaikan terbaik dibanding umat-umat yang lain itu akan real adanya, akan nyata adanya, kita rasakan. Pun orang lain merasa aura kita aura terbaik itu. Bapak Ibu, kalau kita percaya diri dengan aura kita terbaik, orang-orang sekeliling kita juga akan merasakan itu. Benar nggak Bapak Ibu? Wah, kita dengan banyak kita percaya diri, penuh percaya diri, tampil di depan, percaya diri, hadir di depan orang lain, bahwa kita seseorang yang memiliki keistimewaan, aura itu akan didapatkan oleh orang lain. Benar gak Bapak Ibu? Tapi kalau kita datang sudah merasa rendah, ya, orang akan mencap kita ya rendahan gitu. Nah, ini yang terjadi pada kita. Umat kita umat terbaik, tapi di depan umat-umat yang lain kita menundukkan kepala. Yang ada orang menilai kita, umat-umat yang lain menilai kita, ya segitu doang. Coba ya. Tapi kalau kita datang dengan percaya dirinya, dengan gagahnya, dengan segala keistimewaan yang kita punya, insya Allah orang akan mengakui itu. Orang, tapi gini Pak, kita ngaku-ngaku umat terbaik, tapi itu sudah lucu dari kita. Kita mengatakan, oh saya baik, saya orang yang luar biasa, tapi hadir ke tengah-tengah orang tidak memakai deodoran. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Dia bilang, wah aku ini terbaik, wah aku mau bisa lah ini. Tapi dia datang dengan tanpa menggunakan deodoran, belum cuci muka. Apa yang terjadi? Ya? Orang juga akan menilainya seperti itu, seperti apa adanya. Begitulah kondisi kita sekarang. Kita bilang kemana-mana kalau kita umat terbaik, tapi kita muncul ke permukaan tanpa cuci muka. Umat terbaik dari mana? Kita umat terbaik, ada unsur-unsurnya. Kita ingin tampil baik, kita ingin tampil lebih percaya diri, dia lakukan ikhtiar untuk mendapatkan itu.
begitulah unsur-unsur umat terbaik itu harus kita lengkapi. Khairiyah, amar ma'ruf, nahi munkar, iman kepada Allah. Maka ini nanti memiliki cabang-cabang yang membuat kita umat terbaik lagi. Berkali-kali lipat lagi kebaikan kita, berkali-kali lipat lagi keistimewaan kita. Setelah ini muncul dalam pribadi kita, maka coba kita lihat. Akhirnya kita akan menemukan lagi bahwa kita adalah ummatan wasatah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Apa itu ummatan wasatah? Saya dulu memahami ummatan wasatah itu di tengah-tengah, netral. Apa baiknya kalau di tengah-tengah? Enggak pro ini, enggak pro ini, di tengah-tengah. Apa baiknya? Wasatah itu bukan seperti itu cara memahaminya. Ya. Saya dulu memahami wasatah. Nah, bagi saya orang yang selalu mencari jalan aman itu bukan orang terbaik bagi saya. Dia harus memiliki prinsip. Orang yang ketika mengambil posisi di tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri dalam pengertian kehidupan real kita, itu bukan orang yang memiliki prinsip kalau menurut saya. Nah, coba kita lihat tafsir atau cara kita memahami makna wasatah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini Ibnu Katsir dalam tafsir dia mengatakan makna wasatah sering kita dihadirkan makna wasatah ini pertengahan. Ya, nanti akan makna pertengahan positif itu akan ada. Makna wasatah yang ada di dalam surat Al-Baqarah 143 ini kata Ibnu Katsir adalah al-khiyar wal ajwad. Al-khiyar adalah terbaik, al-ajwad adalah terbaik. Al-ajwad jaudatul aliyah. Kalau kita sering melihat produk-produknya yang dikeluarkan oleh orang Arab atau menggunakan bahasa Arab, sering itu di kopernya atau di box itu tertulis jaudatul aliyah. Jaudatul aliyah itu maksudnya adalah kualitas high, kualitas tinggi. Maka ajwad kualitas terbaik. Ibnu Katsir mengatakan makna wasat adalah ajwad wa ahyah. Ajwad itu adalah kualitas terbaik. Ya wajar kita itu memang terbaik. Kualitasnya kualitas high. Pernah baca doa ini nggak? Nah, ini familiar ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini menggambarkan kepada kita kualitas umat ini dari segi leadership, dari segi kepemimpinan. Secara doa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang diminta seorang muslim itu adalah pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Keren. Pemimpin bagi orang bertakwa, Pak. Orang bertakwa itu adalah kelas tertinggi dari segi penghambaan kepada Allah. Derajat tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya adalah orang-orang muttaqin. Allah menyuruh kita untuk berdoa menjadi pemimpin bagi orang-orang muttaqin. Luar biasa. Kualitas kita kayaknya luar biasa. Kualitas tinggi dari segi leadership. Kita tidak dihadirkan untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang bodoh. Kita tidak dihadirkan menjadi pemimpin bagi orang-orang biasa. Seorang muslim itu hadir menjadi pemimpin bagi manusia pilihan.
kita kualitasnya luar biasa. Muslim itu luar biasa. Tapi terkadang kita tidak paham kualitas kita. Ya orang menampaknya rendahan. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, makna wasaf akhyar ajwad. Ajwad itu kualitas tertinggi. Maka ada dalam kitab Ibnu Katsir juga mengatakan, beliau memberi contoh dalam kata bahasa Arab biasa yang sering menggunakan kata wasaf. Quraisyun awsatul Arab nasaban wa daran. Quraisy itu adalah nasab terbaik, keturunan terbaik secara kualitasnya. Audaran, daron itu Pak, daron itu ini dalam bahasa terbaik ada dar, beda Pak, beda maknanya. Baitunya rumah tempat tinggal kita secara keluarga. Kita, istri 1, istri 2, istri 3, istri 4 dalam satu tempat